Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada perkuliahan ilmu falak, dan pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas lintang dan bujur. Hal ini perlu diketahui karena sebelum kita menghitung baik waktu ataupun bulan yang menyangkut objek falak syar'i, maka perlu sekali kita mengetahui tentang lintang dan bujur ini. Nah, kita awali dengan membahas tentang khatulistiwa. Khatulistiwa disebut juga dengan ekuator, dan yang disebut dengan khatulistiwa itu adalah sebuah lingkaran besar yang membagi bumi atau langit menjadi dua bagian sama besar, yakni bagian utara dan bagian selatan. Dan khatulistiwa ini jaraknya sampai kutub utara dan selatan sama besar, yaitu 90 derajat. Kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, ini kutub utara KU dan ini KS ya. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan khatulistiwa. Nah, maka di sini ada beberapa catatan bahwa lingkaran-lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa bumi disebut dengan lingkaran-lingkaran geografis atau garis-garis lintang. Jadi kalau tempat di sebelah utara khatulistiwa maka disebut dengan lintang utara ya. Nah, sebaliknya kalau di sebelah selatan khatulistiwa maka disebut lintang selatan, masing-masing sampai 90 derajat kutub bumi. Nah, ini kalau di bumi ya. Nah, lintang tempat ini biasanya di dalam kitab-kitab falak disebut dengan ardul balad ya, atau lintang geografis, dan rumusnya biasanya pakai simbol pi ya. Ini bacanya adalah pi. Nah, jadi yang disebut dengan lintang tempat itu garis yang melintang di hadapan kita dan sejajar dengan khatulistiwa melewati suatu tempat, baik di utaranya maupun di selatannya. Jadi lintang ini dihitung dari khatulistiwa. Nah, bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, inilah yang disebut dengan khatulistiwa. Nah, dan ini nilainya adalah 0 derajat ya. Dan ke sini biasanya pakai simbol plus, dan kalau ke sini biasanya pakai simbol min ya. Makanya Sukabumi itu lintangnya min 6 derajat 55. Nah, jadi simbol min ini atau simbol negatif ini menunjukkan bahwa tempat tersebut ada di sebelah selatan, maka disebut dengan lintang selatan ya. KU kutub utara, KS kutub selatan, ini lintang selatan, ini lintang utara. Jadi yang sejajar dengan garis-garis ini maka disebut dengan lintang utara, dan yang ke sebelah sini disebut dengan lintang selatan ya.
Nah, ada juga yang disebut dengan bujur ya. Tadi lintang, yang kedua bujur. Yang disebut dengan bujur itu adalah lingkaran-lingkaran besar yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Salah satu di antaranya melalui Greenwich ya. Dan Greenwich ini disebut meridian 0. Semua meridian dari meridian 0 ke barat itu 180 derajat. Maka dari 0 itu ke barat disebut dengan bujur barat ya. Dan dari meridian 0 itu ke timur disebut dengan bujur timur ya, BT. Ada BB, ada juga BT ya. Nah, istilah lain untuk bujur tempat itu disebut dengan tulul balad. Tul panjang, balad tempat. Jadi panjangnya tempat. Dan dihitung tadi panjangnya tempat dari 0 derajat yang bersesuaian dengan Greenwich. Greenwich itu di Inggris ya. Nah, jadi padanannya adalah meridian atau dengan rumusnya lambda. Nah, ini adalah logo lambda. Garis yang membujur di hadapan kita yang ditarik dari kutub utara melewati suatu tempat di permukaan bumi sampai ke kutub selatan, kembali ke kutub utara lagi. Nah, jadi sama seperti tadi, ini dihitung dari Greenwich. Ini kan ilustrasinya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau tadi kan garis-garis ke sini kalau lintang. Kalau ini enggak, yang ke sini. Nah, itu. Jadi yang ke sini itu adalah BB atau bujur timur. Yang ini adalah BT atau bujur barat, ini BT bujur timur ya. Nah, ini ilustrasinya. Kita bisa lihat dan kita bisa analisa begitu, mana BB mana BT ya. Nah, kenapa kita harus tahu dulu tentang lintang dan tentang bujur? Karena memang untuk menentukan letak kita harus tahu ya nilai daripada lintang dan bujur begitu. Artinya nilai bujurnya berapa, nilai lintangnya berapa. Nah, pada titik potong lingkaran bujur dan lintang, nah maka itulah tempat ya yang kita tentukan. Nah, posisi tempat peta X misal lintangnya -10 ls, bujurnya 110 bt. Nah, ini KU, ini KS, ini Khatulistiwa ya. Ini Khatulistiwa. Nah, jadi ini gambaran suatu tempat yang nilai lintangnya -10, bujurnya 110 bt. Ini X ya. Mana lintangnya ya. Nah, lintangnya ini lintangnya kan yang 10 tadi. Nah, ini adalah bujurnya. Nah, maka pertemuannya ini adalah posisi tempat ya, dengan lintang -10, bujurnya 110. Nah, di sini disajikan juga untuk pengetahuan ada 8 tempat yang mempunyai lintang bujur yang masing-masing berbeda. 1 Sukabumi 655 ls, bujurnya 106,56 bt. Bogor, Bandung, Jakarta, Garut, Karawang, Kuningan, dan Pandeglang. Nah, ini contoh-contoh daripada nilai lintang dan bujur. Dan ini perlu nanti kalau kita mencoba untuk perhitungan, ini kita bisa jadi referensi. Nah, jadi bujur ini memang
ada pengaruhnya. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah waktu, ya, di sini ada contoh Sukabumi yang bujurnya 106,56, sementara Cianjur 107,8 menit. Nah, maka Cianjur lebih dulu masuk sholat, itu selama 48 detik dibanding Sukabumi. Kenapa kita tahu? Nah, caranya itu lihat dulu selisihnya antara dua bujur ini. Nah, maka selisihnya 12 menit, tapi menit derajat. Nah, untuk dialihkan ke menit jam itu kalikan 4. Nah, maka perbedaan antara Sukabumi dan Cianjur itu di kisaran 48 detik. Nah, jadi gitu. Kenapa antar satu tempat itu waktunya berbeda? Ternyata pengaruh dari bujurnya. Nah, tadi kan disampaikan nih, kok ada menit derajat, kok ada menit jam gitu ya. Nah, ini satuan ukurnya. Nah, jadi untuk menyatakan besaran sudut itu nih, kalau ini Arabnya, ini yang biasa simbol kita pakai dalam penulisan besaran sudut. Misalkan ini 3 derajat 5 menit 7 detik. Kalau Arabnya 3 jah 5 koh dan 7 niyah, nun yaitu niyah. Nah, ini ya. Nah, ini satu lingkaran 360 derajat, 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, jadi besaran itu ada dua, sudut, ada besaran waktu. Ya, kalau besaran waktu itu dinyatakan dengan jam, menit, detik. Kalau ini derajat, maka di sini koh, niyah. Ya. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jadi kalau ada misalkan angka 3J, 4M, 5D itu berarti 3 jam lewat 4 menit 5 detik ya. Dan ini bisa dikonversi ya. Bisa dikonversi dari satuan apa tadi? Sudut ya. Besaran sudut ke besaran waktu. Nah, jadi konversi dilakukan dengan berpedoman pada tempuhan peredaran semu matahari. Ya, misalkan ini 360 derajat sama dengan 24 jam. Ya. 15 derajat sama dengan 1 jam, 1 derajat sama dengan 4 menit, 15 menit sama dengan 1 menit. Ya, ini kan menit derajat. Ini 1 menit derajat sama dengan 4 detik, 15 detik sama dengan 1 detik. Nah, ini sangat perlu sekali ketika kita mau konversi dari satuan derajat ke waktu. Nah, misalkan di sini contoh 15 derajat 30 menit 45 detik. Ini bagaimana kalau mau dikonversi ke satuan jam atau waktu? Nah, maka caranya dibagi 15. Nah, maka ini kalau dibagi 15 hasilnya ini 1 jam 2 menit 3 detik. Sama dengan ini 16 menit 16 derajat 16 menit 16 detik dibagi 15 hasilnya 1 jam 5 menit 5,7 detik. Begitupun kalau dibalik, misalkan ya dari waktu itu ke derajat. Nah, itu tinggal dibalik. Kalau ini dibagi, ini dikali. Misal ini 1 jam 2 menit 3 detik. Nah, ini kalau dikalikan ini menjadi 15 derajat 30 menit 45 detik. 3 jam 5 menit 5 detik ini hasilnya akan kita dapat 46 derajat 16 menit 15 detik. Nah, jadi itulah materi tentang lintang dan bujur. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.